Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatus Saleha dari kelas BSA 1 dengan NIM 221104030016 akan membahas mengenai fiqh lughah dan sejarahnya. Secara etimologi, fiqh lughah itu pemahaman secara mendalam tentang asal-usul bahasa dan pengertian terminologinya. Menurut Ibnu Faris, fiqh lughah adalah pengetahuan tentang lafaz-lafaz Arab, pengertiannya dan jenis dari lafaz-lafaznya dan segala pembahasan yang berhubungan dengannya. Sedangkan pengertian fiqh lughah menurut Ibrahim Alham yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah bahasa, baik itu fonologinya, leksikologinya, morfologinya, sintaksisnya, dan juga mengkaji tentang karakteristik dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan juga ilmu ini mengkaji tentang perubahan dan dialek-dialek. Ilmu ini mengkaji tentang problematika yang berlaku atau problematika yang ada pada sekitar bahasa. Ilmu ini berusaha mengungkap tentang rahasia-rahasia bahasa. Dan juga ilmu ini akan mengkaji tentang pola-pola umum yang berlaku. Fikih lughah menurut pengertiannya yang zaman klasik, pengertiannya yakni disiplin ini hanya memperdalam bahasa Arab dari segi keunggulan dan posisi sebagai bahasa agama. Jadi ini pengertian mengenai fikih lughah di zaman klasik. Sedangkan di zaman kontemporer atau modern ini, fikih lughah itu pembahasannya atau spesifikasinya pada sejarah bagaimana bahasa Arab bisa muncul, berkembang, dan menjadi bahasa yang sedemikian rupa, terkenal dan berkesinambungan dengan segala produk kebahasaan darinya, serta hubungannya dengan bahasa lain yang sudah tersebar. Selanjutnya mengenai perbedaan fikih lughah dan ilmu lughah. Menurut Yakub, perbedaan fikih lughah dengan ilmu lughah yaitu beberapa diantaranya cara pandang ilmu lughah terhadap bahasa berbeda dengan cara pandang fikih lughah. Yang pertama, yakni memandang bahasa untuk bahasa, sedangkan fikih lughah memandang bahasa sebagai sarana untuk mengungkap budaya. Ruang lingkup fikih lughah lebih luas dibanding dengan ilmu lughah. Fikih lughah ditujukan untuk mengungkap aspek budaya dan sastra, sedangkan ilmu lughah hanya memusatkan pada kajian struktur internal bahasa saja. Secara historis, fikih lughah sudah lebih dikenal lama dibanding dengan istilah ilmu lughah. Sejak dicetuskannya ilmu lughah, sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih lughah masih diragukan keilmiahannya. Persamaan fikih lughah dan ilmu lughah yakni sama-sama objek kajiannya yaitu bahasa dan masalahnya. Selanjutnya, objek kajian fikih lughah itu menurut Hasan, objek kajiannya yakni mengkaji kata itu sendiri, yaitu hubungan kata dengan kata. Hal ini tergambar dalam perbandingan lafaz Arab dengan bahasa sekitar dan perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Arab lainnya dari sisi lahjah. Adapun perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Arab lainnya terletak pada dialek. Contohnya yaitu lafaz ma yang dibaca dengan ain yang disukun pada dialek Bani Ghanam dan Bani Rabi'ah. Selanjutnya hubungan kata dengan makna. Hubungan kata dengan makna ini ada dua, yakni makna bunyi kata dan hubungan kata dengan makna kamus atau mu'jam. Selanjutnya hubungan kata dengan penggunaannya.
Hubungan ini tergambar dalam bentuk asal kata dan serapan. Juga terkait dengan tema dan kiasan dalam mengkaji fikih lughah terkait hubungan antara kata dengan penggunaan. Terdapat 4 topik, yakni gharib, dakhil atau serapan, ta'rif atau arabisasi, dan maudhu, objektivitas. Manfaat mempelajari dari fikih lughah atau manfaat dari fikih lughah yakni mengetahui sejarah bahasa Arab, mengetahui pengucapan bahasa Arab dengan benar, menggali aspek-aspek kebahasaan sehingga terungkap karakteristik dan hakikatnya, mempermudah kita dalam mengkaji ilmu pengetahuan yang lain. Karena fikih lughah itu merupakan jembatan bagi ilmu lain seperti tafsir, hadis, syariat, psikologi, sejarah, dan sebagainya. Mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Arab karena kajian dalam fikih lughah adalah bahasa Arab yang tidak lain kita tujukan pada pemahaman bahasa Al-Quran. Selanjutnya pembahasan mengenai sejarah fikih lughah. Fikih lughah itu sejarahnya dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase klasik atau perintisan. Fase klasik 1. Fase perintisan ini dimulai abad 2 Hijriah. Motif yang mendorong penyusunan fikih lughah adalah munculnya kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab akibat interaksi dengan masyarakat luar. Aktivitas yang dilakukan pertama oleh para ahli bahasa adalah mengumpulkan data-data kebahasaan dari masyarakat Badui yang bahasa Arabnya masih murni, lalu mengkodifikasikannya dalam bentuk kamus, buku qawaid, bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Beberapa ahli bahasa pada fase ini yaitu Abdullah bin Ishaq al-Hadrami, Isa bin Umar, Abu Amru bin A'la. Ada karya yang dihasilkan di era atau fase ini, yaitu di fase klasik 1 ini yakni As-Sa'a wal Ibil wal Khail wa Khalaqal Insan karya Al-Asma'i, dan An-Nawadir wal Hams wal Madwar karya Zaid al-Qurshi. Selanjutnya itu fase klasik 2. Fase klasik 2 ini atau kelahiran dan pertumbuhan dimulai pada abad ke-4 Hijriah. Fase ini menghasilkan karya yang telah diberi nama fikih lughah atau ilmu lughah. Pada fase ini fikih lughah muncul sebagai suatu sub kajian bahasa yang independen, tidak lagi menempel pada kajian lain sebagaimana fase perintisan atau fase klasik 1. Karya-karya yang muncul pada fase ini adalah kamus-kamus Arab, kitab-kitab qiraat Al-Quran, nahwu, shorof, aswad, dan sebagainya. Namun yang paling menonjol pada fase ini adalah karya-karya dalam bentuk kamus. Salah satunya yaitu kamus Al-Jamharah karya Ibnu Duraid, Diwanul Adab karya Al-Farabi. Para ahli bahasa yang berjasa merintis ilmu pada fase ini yaitu Abu Fad Usman bin Jini, Abu Mansur Al-Tha'labi, Ibnu Sidah, Jalaluddin Al-Suyuti. Yang terakhir fase modern atau pengembangan. Fase ini dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Pada fase ini, fikih lughah telah dipengaruhi oleh linguistik barat, di antaranya pengaruhnya yakni sebagaimana pemikiran barat juga membagikan bahwa kajian bahasa itu adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian pembagian kajian linguistik dibagi menjadi 2, yaitu al-wasfi atau deskriptif dan muqaron atau historis, dan hal ini juga dikaji dalam linguistik umum. Di antara para ulama fikih lughah pada masa modern ini yaitu Mustafa Shodiq Al-Rafi'i, Ibrahim Anis, Abdul Wahid Wafi, dan Abduh Rajihi, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan mengenai fikih lughah dan sejarahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.